Pastinya tidak seperti yang terlihat, karena kehadiran kami di sini bukanlah untuk melihat latihan tari ini, sahabat OB Indonesia, melainkan untuk meliput aktivitas seorang pegiat seni tari, sosok senior yang juga merupakan sosok panutan akan kiprahnya dan juga visi misi hidupnya yang begitu mulia di bidang kesenian. Dan cerita selengkapnya tentang beliau ini nantinya bisa Anda ketahui bersama dengan terus mengikuti tayangan video kami berikut ini. Nanti kalau ada musik ini harus sesuai, ya. Tapi jangan sampai menjadi lomba ini aku kalah terus apapun tuh. Di Sanggar Tari Sekarwangi. Oke. Baik, setelah menunggu beberapa saat mereka selesai latihan, akhirnya berkesempatan juga kita nih untuk mengajak berbincang tuan rumah sekaligus narasumber kita pada siang hari ini. Dan karena keseharian beliau ini dalam melatih dibantu oleh beberapa asisten sahabat OB Indonesia, kali ini pun pada perbincangan kita beliau ditemani oleh 2 orang asisten tari. Nah, yang tentunya akan kami perkenalkan juga kepada Anda semua. Dimulai dari kamu, Mbak, bisa memperkenalkan diri, silakan. Halo sahabat OB Indonesia, ya. Nama saya Festi Desiantari, usia saya saat ini 25 tahun. Oke. Kegiatan saya saat ini sebagai asisten tari di Sanggar Tari Sekarwangi. Oke. Si Festi baru lulus? Baru lulus kuliah pada awal tahun 2021. Oke, kalau boleh tahu kuliah di mana dulunya? Di Universitas Negeri Surabaya. Dengan jurusan? Jurusan Pendidikan Sendera Tasik, Seni Tari, Drama dan Musik. Wah, luar biasa juga nih. Anak seorang guru tari tentunya ngambil jurusan kesenian. Bisa kebayangkan nanti kedepannya seperti apa sanggar ini. Luar biasa, luar biasa. Lalu pertanyaan terakhir. Buat Festi, sebelum bergeser ke Firda ya, oke. Sejak kapan latihan nari? Sejak usia 3 tahun. 3 tahun sudah latihan? Ya. Wah, sudah tidak perlu ditanyakan lagi deh keahliannya seperti apa, ya kan? Baik, terima kasih. Lalu bergeser ke yang di ujung, ayo. Ya, halo sahabat OB Indonesia. Baik. Perkenalkan, nama saya Firda. Usia saya sekarang 21 tahun. Oke. Sekarang kegiatan saya adalah menjadi asisten
mengajar tari di Sanggar Seni Sekarwangi. Oke. Masih kuliah? Masih kuliah, mau semester 7. Oke. Berarti jadi asisten sementara ya, sambil Iya. ngisi liburan? Ya, mengisi liburan. Kadang kalau Sabtu Minggu weekend pulang main ke sini. Oh, kuliahnya di mana memangnya? Di Universitas Negeri Malang. Di Malang ya? Iya. Baik. Lalu sama seperti si Vesti, sejak kapan latihan nari? Saya sejak SD kelas 5. Di sini juga? Saya dulu belajar dari ekstra, terus kemudian ke sini. Oke, luar biasa. Pastinya jadi asisten jago-jago ya, sahabat Indonesia. Baik, terima kasih ya, Firda. Bergeser ke, nah mungkin bisa memperkenalkan diri Pak kepada pemirsa kita di rumah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Miss Nadi. Baik. Panggilan kesehariannya adalah Pak Miss. Usia saya sampai saat ini 61 tahun. 61 tahun ya Pak? 61 tahun. Baik. Tepatnya tanggal 27 Maret 1961. Wah, kebetulan sekali tuh. Lahir tahun 61, saat ini Usia 60. 61, luar biasa. Lalu Pak? Ya, pekerjaan saya tahun 2021 saya dipurna tugaskan menjadi seorang pegawai negeri guru SD. Oke. Jadi sekarang status saya adalah pensiunan. Baik. Kalau boleh tahu Pak, mengabdinya berapa tahun waktu jadi guru itu? Saya diangkat menjadi pegawai negeri mulai tahun 1980 sampai 2021, sehingga 41 tahun. Waduh, luar biasa. Mengabdi 41 tahun. Dan apakah dalam pengabdian itu sebagai seorang guru tari, kesenian? Bukan. 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 Saya guru umum. Guru Oke. kelas. Berarti tari menari ini berawal dari hobi dong? Betul. Jadi kami hobi, ini merupakan keterampilan otodidak yang saya miliki. Luar biasa. Yaitu saya kembangkan, coba-coba saya mengembangkan. Baik. Tapi alhamdulillah Baik. berhasil. Oke. Lalu begini Pak, pertanyaan selanjutnya. Kapan Sanggar Tari Sekarwangi ini didirikan? Dan cerita awalnya itu bagaimana? Nah, ini harusnya seru nih sahabat Indonesia. Silakan. Iya, baiklah. Sanggar kami secara legalitas ini berdiri tahun 1991. Oke. Tapi mohon maaf Om, saya kalau boleh cerita bagaimana kami mengawali Baik. kegiatan sanggar ini kami rintis tahun 1985. Oke. Tahun 85 ya, Iya. rintisnya. Baik. Yang pada waktu itu notabene mohon maaf, gaji seorang PNS atau gaji guru SD ini hanya cukup untuk dimakan. Oke. Lalu berarti niat awalnya sebagai tambahan pendapatan? Sebagai tambahan pendapatan. Baik. Karena keterampilan yang saya miliki ini sangat memalukan, manakala saya bisa tari, saya harus ngamen ke tepi-tepi jalan. Maka dari itu saya punya inisiatif untuk membentuk grup kesenian. Betul itu Pak? Betul. Sebelumnya ngamen? Tidak, kami hanya punya gambaran seorang guru SD kalau ngamen itu ndak etis. Maka Oke. dari itu saya baik, ya. baik. Oke. Jadi didorong oleh latar belakang ekonomi ya Pak? Iya, betul. Lalu Bapak merasa oke, cari tambahan dari seni tari dengan membentuk Grup kesenian. grup kesenian Iya, awalnya. iya. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya tahun 91 dilegalkan. Dilegalkan. Oke. Iya. Pada saat awal itu sudah banyak yang berlatih tari di sini. Kalau tahun 85 kami merintis adalah para Karang Taruna RT yang saya rekrut. Oke. Saya belikan alat, Oke.
seadanya lah kami bentuk suatu grup. Alhamdulillah pada waktu itu bahasanya banyak orang yang membutuhkan jasa saya. Tanggapan. Baik. Itu. Yang akhirnya juga bisa memberi penghasilan buat para pemuda itu ya Pak? Para pemuda dan diri saya. Baik. Nah, ini yang sangat sampai saat ini tidak pernah saya lupakan. Baik. Luar biasa Bapak. Saya tahun 98 ya. Ini diajak kerjasama dengan Hotel Raung yang ada di Kalibaru. Oke. Nah, itu hotelnya turis-turis tuh? Iya. Oke. Dari situlah saya betul-betul terbantu. Baik. Dengan honor yang waktu itu hanya Rp50.000 waktu itu. Baik. Ini tiap malam kami berangkat dengan satu kolpik citizen dengan gaji para pelaku seni waktu itu hanya berkisaran 1.000 sampai Rp1.500. Luar biasa Bapak. Ini berjalan sampai tahun 2013. Luar biasa. Banyak berjasa juga ternyata Hotel Raung. Saya nggak tahu ya, masih ada tuh hotel? Ada, iya. Oke, luar biasa. Dan itu terus diikuti oleh Hotel Kotik dan Hotel Margo Utomo. Itulah hotel-hotel yang sangat berjasa terhadap Sanggar Sekawan. Luar biasa, luar biasa. Lalu Pak, kalau saya melihat di tayangan video ya, saat ini pun juga cukup banyak rupanya anak-anak yang berlatih tari di sini. Bahkan kalau saya melihat dari berbagai tingkatan usia. Betul. Ada anak-anak TK seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa sekarang murid tarinya? Ya, sampai saat ini yang aktif adalah 80 anak. 80 anak ya. Dari beberapa tingkatan, tingkat TK ada, Oke. tingkat SD, SMP dan SMA. Baik. Lalu pastinya 80 anak itu kan tidak anak-anak yang ada di sekitaran sini aja ya Pak? Betul. Kalau boleh tahu Pak, yang paling jauh deh rumahnya anak-anak itu berasal dari mana? Yang paling jauh muridnya Bapak ini? Nggih. Mayoritas anak Genteng ya Om ya. Baik. Nggih, terus untuk yang di luar Genteng ini ada Kecamatan Glimor, Baik. Kecamatan Kalibaru, Kalibaru juga ke sini? Iya, Waduh, Kalibaru, luar biasa. Kecamatan Sempu, Baik. Kecamatan Gambiran dan Serono. Oke. Ini yang gabung dengan kita. Baik. Berarti cukup jauh juga, ada yang dari Serono Kalibaru, Ya. meskipun masih dalam lingkup Banyuwangi ya Pak. Iya, iya, betul. Mudah-mudahan setelah ini Pak, mulai ada murid-murid yang dari luar kota di sini. Amin, 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 amin. Baik. Selanjutnya begini Pak. Apa aja yang diajarkan di sini terhadap anak-anak itu? Karena info yang kami dapat ternyata banyak kegiatan yang dilakukan di sini nih. Bisa dijelaskan Pak? Baik, kalau materi tari yang saya berikan Baik. di sini, Ya, yang pertama kami mengutamakan tari Banyuwangi. tari Banyuwangi tentunya ya. Terus tari Oke. yang lain, tari Bali, tari Jawa Timuran itu juga kami berikan. Kalau ada permintaan, Ada permintaan, ya, Baik. ada permintaan. tapi tidak untuk tarian modern ya Pak? Enggak, Seperti breakdance? breakdance enggak. Oh enggak ya? Enggak. Khusus tari tradisional. Tradisional. Luar biasa. Lalu Pak, ini kita harus share informasi juga nih, ya kan? Apa aja tadi selain tari? Apa aja yang diajarkan di sini? Ada, Om. Baik. Iya. Jadi selain tari secara utuh dalam artian tari jadi, Baik. itu kami sebelumnya juga memberikan dasaran-dasaran gerak dan olah tubuh. Tuh. Jadi supaya anak nantinya itu betul-betul menjadi penari yang handal. Harapan Oke. kami itu. Berarti ibarat belajar kungfu dilatih kuda-kuda dulu. Betul sekali. Nggak langsung Tidak jurus-jurus ya Pak? langsung jurus-jurus. Oke. Lalu setelah tahapan itu apa? Ini kami juga mempunyai program anak-anak ini kami didik untuk belajar ngerias wajah dan menggunakan kostum tari secara utuh. Itu yang luar biasa, sahabat Om Indonesia. Ternyata di tempat ini tidak hanya sekedar diajarkan tari menari, diajarin merias juga. Betul.
Kalau boleh tahu Pak, tujuannya apa? Ya, tujuan dan harapan kami manakala anak-anak ini besok atau keluar dari sini, ini sudah ready bahasanya gitu, sudah siap. Jadi jangan sampai mempermalukan Sanggar Sekarwangi ini. Luar biasa Iya. Bapak, luar biasa. Tentunya seperti itu ya. Dan juga dari sekian banyak, pastinya ada yang bagus, ada yang lumayan, Betul. kan seperti itu ya. Nah, Jadi yang lumayan keterampilan itu anak nanti tidak sama, gitu. ada tambahan ilmu dengan merias. Iya. Oke, luar biasa. Lalu Pak, pertanyaan berikutnya ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu juga nih oleh pemirsa kita. Pastinya ya, karena pertanyaannya begini. Untuk belajar tari di sini ditarik biaya berapa? Nah, bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Kami tidak memaksa kepada adik-adik tari. Ini pun atas inisiatif dari wali murid. Kami hanya diberikan, bukan saya yang menentukan. Jadi dengan wali murid itu waktu itu saya hanya diberikan kontribusi Rp1.000 per anak. Itu tahun 1991 sampai 2000-an. Baik. Itu Rp1.000. Oke, jadi ini kita kembali ke masa lalu ya, dari awal. Ini bahkan mau dijelasin dari awal sahabat Indonesia. Iya. Baik, dari tahun 91 sampai awal 2000, Rp1.000. Rp1.000. Setiap kali datang. Iya. Oke, lalu Yang kedua ada kenaikan, itu pun juga belas kasihan dari wali murid kepada ya ini pada luar biasa, adik-adik. luar biasa. Itu dinaikkan menjadi 3.000 mulai tahun 2000. Masih murah juga. Itu ya. Oke, Ya dinaikkan 3.000. Baik. Itu sampai pada tahun 2017. oke. Lalu 2017 ke 2000 sampai ke 2021 itu ada kenaikan lagi 5.000. Dan ini kalau saya pribadi ini sudah besar, tapi wali murid enggak Pak, ini pantas. Itu pantas kan. ini ada iuran yang sampai wali muridnya sendiri yang menaikkan ini sahabat Indonesia, luar biasa. Ya. Lalu Pak, sekarang berapa? Yang terakhir ini juga inisiatif wali murid, itu kita diberikan 10.000. Dan itu pun 10.000. kami memberikan catatan Oke. kepada wali murid dan anak-anak. Oke. Itu kami berikan catatan, kami menggratiskan anak-anak yang yatim piatu dan anak-anak miskin. Seperti itu ya Pak? Iya. Satu lagi yang saya lakukan Om, kami Iya. tidak pernah ngecek anak ini sudah bayar apa belum. Karena saya teknis saya untuk memberikan kontribusi langsung saya suruh naruh di kota. Saya siapkan kota amal Om. Oke. Iya itu kota amal bahasanya. Jadi itu maksudnya ya? Iya. Nah ini Ah. juga kami mempunyai tujuan untuk mendidik anak-anak untuk kejujuran. Luar biasa Bapak. Itulah. Akhirnya sahabat Indonesia kita jadi tahu. Karena sempat kita syuting tuh Pak. Iya. Iya. Kita tertarik juga kenapa ada anak yang naruh uang di situ. Iya. Iya. Betul, Saya pikir betul. penggalangan dana untuk Betul. korban apa? Luar biasa Bapak, Iya. luar biasa. Karena itu untuk biaya operasional, diantaranya untuk beli minum, Baik. juga untuk listrik, Ya. dan untuk sedikit memberikan uang sabun, uang untuk kepada Waduh, luar biasa. instruktur ini. Luar biasa. Dan begini, ternyata sahabat Indonesia tidak hanya belanja di mall aja yang dapat diskon gitu. Rupanya belajar tari juga ada diskonan. Betul. Luar biasa Bapak, luar biasa. Sudah murah masih didiskon lagi. Lalu pertanyaannya begini saya, ini ada kelanjutannya nih Pak. Ya, nggih, nggih, nggih. Sudah murah masih didiskon. Ada yang gratis. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana untuk menutupi biaya operasional sanggar ini? Ya, Kan ya. tentunya ada nih, saya lihat ada sound system di sini. Ya. Ada listrik, biaya listrik, Ya. tentunya ya kan? Ya, Terus disediain apa aja di sini? Minum? Minum, Oke. ya, Makan? ya. Makan dah. makan dari wali murid. Oke. Wali murid itu biasa.
sudah dikasih murah masih ngelunjak ya. Baik, seperti itu. Terus bagaimana Pak? Silakan dijawab. Ayo. Sudah murah didiskon, terus bagaimana kalau untuk nutupi biaya operasional? Ayo dijawab. Terima kasih Om. Selain dari kontribusi yang mungkin cukup untuk operasional, untuk menunjang kebutuhan yang lain, misalnya pembenahan peralatan itu juga butuh biaya. Iya, tentunya seperti itu. Iya, betul. Ini kami carikan dari yang pertama adalah hasil tanggapan. Itu berapa persen kami sisihkan. Tuh, nanti juga sebentar kami, Pak. Ini mungkin ada sebagian pemirsa kita yang tidak tahu tanggapan. Nah, tanggapan itu sahabat Indonesia bisa diartikan begini ya Pak. Misalkan ada perusahaan atau seseorang yang lagi ada acara, terus menyewa teman-teman ini, adik-adik ini ya. Betul, menggunakan jasa. Untuk menghibur ya. Iya, betul. Itu tanggapan itu sahabat Indonesia. Baik, betul. lalu dari mana lagi? Yang kedua kami menyewakan pakaian. Jadi menyewakan kostum. Saya lihat ibu itu ya. Iya, ibu ini kecimpung langsung karena semua memang sedikit punya darah seni. Jadi ibu merangkai sendiri, membuat sendiri pakaian. Waduh, kostum. Sekaligus desainernya ibu. Iya betul. Dan ini juga kami kadang-kadang bisa misalnya orang pesan mau dibeli, kami berikan. Tapi kalau enggak, kami pakai sendiri untuk. Kostum. Seperti itu ya. Jadi membuat kostum untuk disewakan maupun dijual ya. Iya, nggih. Dan itu info buat Anda semua juga sahabat Om Indonesia. Bagi yang tinggal di Banyuwangi, yang mungkin cari persewaan kostum tari atau membeli kostum tari, nantinya bisa ya menghubungi Bapak Misnadi, pimpinan Sanggar Tari Sekarwangi. Yang nomor HP-nya tentunya ada di layar dan juga pada kolom deskripsi. Seperti itu ya Pak? Jadi ada dua sumber pemasukan lain. Seperti itu ya Pak, luar biasa. Luar biasa Bapak. Lalu begini Pak, pertanyaan selanjutnya begini. Ada yang cukup mencolok di sebelah saya ini sahabat Indonesia, yang mengkilat-mengkilat. Ini aja terus terang, kami pilih aja sudah, kami sambar begitu. Karena kalau dikeluarin semua, rasa-rasanya butuh meja makan yang panjang sekali. Insya Allah begitu, insya Allah. Banyak sekali ya Pak. Iya. Penghargaan berbentuk piala maupun piagam di tempat ini. Nah, mungkin bisa dibagikan informasinya kepada kita semua Pak. Prestasi apa aja yang pernah diraih oleh baik murid yang ada di sini maupun perwakilan dari sanggar seperti grup tari dari sanggar ini. Apa aja prestasi yang pernah diraih? Terima kasih. Berkaitan dengan piala yang ada di sini, ini memang merupakan prestasi anak-anak kami dalam mengikuti lomba-lomba baik di tingkat kecamatan sampai kepada tingkat nasional. Sampai tingkat nasional. Baik. Nah, ini pialanya sudah kami pamer. Mungkin bisa ditunjukkan Festi. Iya, mungkin yang paling terbaru deh, yang terbaru. Yang terbaru yang merah, tinggi besar. Itu yang juga ini? baru. Baik, kapan nih? 2 minggu itu. Maret ini. Juara 1 tari kelompok tingkat Banyuwangi ya, kabupaten. Luar biasa. Ya. Lalu yang itu? Yang ini juara 1 lomba tari jejer gandrung se-Kabupaten Banyuwangi. Yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Daerah Banyuwangi. Wah, Dewan Kesenian Banyuwangi tentunya salah satu induk organisasi ya? Betul. Ya. Untuk seni tari ya? Iya, betul. Luar biasa. Baik. Lalu Pak, pastinya sahabat Indonesia, mereka berdiri sejak tahun 91. Banyak sekali lulusan yang dilahirkan dari sanggar tari ini. Bahkan info yang kami dapat, banyak sekali murid-murid di masa awal itu yang sudah pada hebat. Betul. Dan membuka sanggar tari baru di luar kota ya Pak? Ya, betul. Jadi sudah tidak perlu ditanyakan lagi dah prestasi dari murid tari yang ada di sini. Pertanyaan berikutnya, ini juga penting. Nah, sebagai informasi buat pemirsa kita, kalau murid-muridnya berprestasi, boleh dong dibagikan juga Pak
prestasi pelatihnya. Ya. Penting nggak nih? Penting kan? Nah, Iya. tentunya kami juga ingin tahu selama beberapa lama berkecimpung dalam dunia tari ini, mungkin prestasi apa aja yang pernah Bapak raih? Bisa Ya. dijelaskan Pak? Terima kasih. Berangkat dari tahun 91 setelah kami mendapatkan legalitas dan Baik. kami dipantau oleh Dewan Kesenian Dinas Pendidikan dan Baik. Kebudayaan Banyuwangi waktu itu, bagaimana kami mengelola sanggar, ternyata menurut pandangan beliau sangat baik dan kami direkrut bergabung dengan Sanggar Jingga Putih, Sanggar Tari Jingga Putih yang ada di Rogo Jampi, pimpinan almarhum Bapak Sumitro Hadi. Baik. Itu kami diajak untuk menjadi duta seni pada tahun 1992 di negara Australia. Wah, sudah pernah ke Australia Ya. juga nih. Lalu? Saya dan anak buah saya, beberapa anak buah Baik. saya. Lalu Pak? Habis itu tahun berikutnya, tahun berapa itu saya ada kesempatan untuk mengikuti menjadi duta seni lagi, yaitu di negara Finlandia. Waduh. Kutub, di kutub. Itu negara dingin tuh. Iya, bagi kami seorang guru SD pada waktu itu Luar biasa tidak tentunya. mungkin bisa naik pesawat terbang dengan Baik. kesempatan dengan keterampilan tari pada waktu itu kami bisa naik pesawat terbang dengan Seperti mimpi ya, Pak? gratis dan dapat honor lagi. Baik. Lalu Pak, setelah ke Finlandia kemana lagi? Finlandia masih punya kesempatan saya mengikuti di Hong Kong dan di terakhir di Jepang, di Tokyo. Jepang. Luar biasa. Tidak menyangka ya, ternyata salah satu pimpinan sanggar tari yang ada di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, ternyata sudah melanglang buana, sahabat Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Sudah sebutin 4 aja cukup itu Pak, karena kalau disebutin semua bisa sampai sore nih sahabat Indonesia. Terima kasih. Itu sudah mewakili. Dan info yang penting buat pemirsa di rumah, khususnya yang tinggal di Banyuwangi ya, harapan kami tunggu apa lagi? Harusnya sudah mulai mengarahkan anak-anaknya untuk berlatih di sini. Iya. Mumpung beliaunya ini masih sehat, ya kan? Iya. Kalau asistennya ya masih muda, tentunya sehat. Seperti itu ya Bapak, Ya, luar biasa. betul, Jadi sudah melanglang buana, luar biasa Bapak. Baik, berikutnya begini. Pertanyaan dari saya begini Bapak. Apa sih pengharapan atau tujuan dari Bapak dengan melakukan ini semua? Dengan iuran yang murah, bahkan tidak dihitung, lalu ngajarin merias selain tari menari. Apa sih pengharapan dari Bapak dengan melakukan itu semua? Oke, tujuan kami dan harapan kami Om dengan mengambil kontribusi yang sangat minim itu agar anak-anak baik itu yang mampu dan tidak mampu mau untuk mengikuti pelatihan di Sanggar Sekarwangi ini. Seperti itu Jadi ya, Pak? biar yang punya uang atau tidak ini tetap bisa, kami harap bisa datang. Baik. Jadi karena tidak punya uang terus nggak datang, jangan. Ini Biar ada lebih banyak lagi ya, betul yang mau Iya, berlatih iya, tari di sini. iya. Oke. Karena ini merupakan hati naluri kami untuk melestarikan budaya daerah. Luar biasa Bapak. Iya. Ada lagi Pak pengharapannya? Yang berikutnya, mengapa anak-anak saya berikan keterampilan rias dan sebagainya? Kami Iya. berharap Ya. anak-anak setelah keluar menjadi orang dalam artian dewasa dan sebagainya, manakala siap untuk terjun ke seni, ini sudah ready, tidak mempermalukan sanggar kami selaku Sanggar Sekarwangi, satu-satunya yang ada di Kecamatan Genteng. Luar biasa Bapak, luar biasa yang dilakukan. Tentunya hal tersebut Pak akan menjadi bekal ya buat masa depan adik-adik itu. Betul. Dengan bisa menari, bisa merias, tentunya itu adalah bekal buat masa depan mereka.
dengan bisa merias, nanti mereka bisa mendapatkan pendapatan di situ. Betul. Kalau jago banget, ini si Vesti dan si Firda gak cuma nari kan, bisa merias juga. Bisa. Wah, luar biasa. Sangat mulia Bapak, sangat mulia. Terima kasih untuk melakukan itu. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada siang hari ini, kami juga memberikan kesempatan buat 2 asisten ini, selain Bapak nanti di akhir, Ya. untuk memberikan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita saat ini. Silakan dari Vesti dulu ya. Oke, silakan Vesti. Pesan saya untuk sahabat OB Indonesia, jangan pernah melupakan atau meninggalkan budaya daerah Luar biasa. yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita masing-masing. Ya, Jika bukan kita, generasi muda yang meneruskan budaya-budaya ini, oke. siapa lagi? Luar biasa, luar biasa. Saya tepuk tangan untuk itu. Luar biasa. Baik, lalu dari Firda. Oke, pesan saya untuk sahabat OB Indonesia adalah tetaplah menjadi orang baik dengan melakukan hal-hal baik untuk membantu sesama dalam hal sekecil apapun agar mereka bisa merasakan apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan nantinya. Luar biasa, luar biasa. Dari seseorang yang hebat, guru yang hebat, tentunya akan melahirkan anak-anak muda yang hebat juga. Dan yang terakhir Pak, dari Pak Mis tadi, ada pesan Pak buat pemirsa kita di rumah, silakan. Baiklah, saya ingin memberikan pesan dan kesan. Yang pertama adalah untuk diri saya dan juga kepada seluruh warga yang khususnya ada di Banyuwangi. Baik, Yang pertama, mari kita bersama-sama mencintai budaya. baik, Jangan sampai punah, jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. baik, Itu yang pertama. baik, Yang kedua, mari kita bersama-sama jangan sampai pernah menyerah. oke, Kita berbuat kebaikan, karena baik selamanya akan tetap baik. luar biasa Bapak. Itu yang kedua. Baik. Yang Ada ketiga, berapa Pak? ada 4. Ada 4. Iya, Oh. ada 4. Kalau mau 5 boleh. Oke, 4 ya. Ini Iya. yang ketiga sekarang Bapak. Yang ketiga, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Luar biasa. Apapun yang sampean miliki, kembangkan dan terus maju untuk Baik. berjuang. Luar biasa Bapak, luar biasa. Yang terakhir, Oke. Iya. Yang terakhir nih. Baik. nggih, mari kita dukung bersama perjuangan OB Indonesia. Terima kasih Bapak, terima Dengan kasih. cara subscribe, komen, share. Luar Itu biasa, saya kira Bapak. pesan saya yang terakhir. Itu Terima kasih. terakhir. Nggih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang nomor 4 juga penting tuh. Terima kasih Iya. Bapak. Juga Vesti dan Firda atas waktunya, atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa membagikan cerita yang luar biasa, Sama-sama. pesan yang sangat luar biasa buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sahabat OB Indonesia, di tengah derasnya arus modernisasi yang melanda generasi milenial, kiprah Pak Misnadi di dalam melestarikan seni budaya lokal sungguh patut untuk mendapatkan apresiasi
dari kita semua. Kecintaan beliau akan seni budaya Indonesia, khususnya kesenian Banyuwangi, seolah tak surut ditelan waktu. Dan kami merasa tidak seharusnya pegiat tari seperti beliau ini berjuang sendirian. Untuk itu, mari bagikan link video kami ini kepada siapa saja yang Anda kenal, agar semakin banyak orang yang mengetahui kiprah dari beliau ini dan terinspirasi akan kegiatan yang sangat positif ini untuk mencintai dan melestarikan seni budaya Indonesia. Tetaplah optimis dan salam OB Indonesia.